warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Miss Mega. Untuk minggu ini, Miss Mega ingin memaparkan materi mengenai majas dan imaji. Sebelum masuk pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran untuk materi majas dan imaji. Setelah menyimak video pembelajaran yang telah Miss Mega berikan, kalian diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian dari imaji, yang kedua memahami pengertian majas pertentangan dengan baik, yang ketiga memahami pengertian majas hiperbola dengan tepat, yang keempat kalian mampu menelaah contoh kalimat majas hiperbola dengan baik. Dan yang kelima, kalian mampu memahami pengertian majas repetisi dengan tepat. Yang keenam, kalian mampu memahami majas ironi dengan tepat. Majas terdiri dari 4. Yang pertama, ada majas perbandingan. Yang kedua, ada majas pertentangan. Yang ketiga, ada majas penegasan. Dan yang keempat, ada majas sindiran. Oh ya, sebelumnya di majas perbandingan, Miss Mega telah memaparkan kepada kalian mengenai majas personifikasi dan juga majas asosiasi. Kita hanya mempelajari 2 ya, tapi sesungguhnya majas dari perbandingan itu terdiri dari beberapa majas. Ada majas asosiasi, personifikasi, metafora, sinekdot, metonimia, simbolik, alegori, dan juga simili. Untuk yang kedua, ada pertentangan. Nah, pertentangan di sini akan kita pelajari yaitu 2 majas, majas hiperbola dan litotes. Namun, sesungguhnya majas dari pertentangan ini terdiri dari beberapa majas. Ada 4, ada hiperbola, ada litotes, ada antithesis, dan juga yang terakhir ada paradoks. Dan yang ketiga itu penegasan. Penegasan juga kita akan mempelajari hanya 2 majas, yaitu majas repetisi dan juga retorika. Sungguhnya majas penegasan itu terdiri dari beberapa majas. Ada apa saja? Ada pleonasme, paralisme, repetisi, klimaks, antiklimaks, retorika, dan juga autologi. Dan yang terakhir yaitu ada sindiran. Sindiran juga terdiri dari beberapa majas. Namun yang akan kita pelajari adalah majas ironi. Ada apa saja di majas sindiran? Di majas sindiran itu terdiri dari 3 majas. Yang pertama ada ironi, yang kedua ada sarkasme, dan yang ketiga ada sinisme. Ini adalah majas-majas yang akan kita pelajari di minggu ini. Untuk majas perbandingan yang terdiri dari personifikasi dan asosiasi sudah kita bahas di minggu yang lalu. Jadi untuk minggu ini kita masuk ke pertentangan. Jadi yang kedua adalah pertentangan. Apa sih Miss Mega pertentangan dalam sebuah majas? Majas pertentangan adalah majas yang cara melukiskan hal apapun dengan mempertentangkan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Jadi semua hal dipertentangkan olehnya. Paham? Ada hiperbola. Apa sih majas hiperbola? Majas hiperbola adalah majas yang merupakan ungkapan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Apa nama majas hiperbola? Berlebihan, tidak masuk akal. Ya.
Kita ambil kata kunci berlebihan dan tidak masuk akal. Itu adalah pengertian dari hiperbola. Paham? Nah, di sini Miss Mega langsung masuk ke dalam contoh kalimat dari majas hiperbola. Apa tadi kuncinya? Berlebihan dan tidak masuk akal ya. Kita lihat contohnya. Suaranya begitu menggelegar saat menjadi personil upacara minggu lalu. Menggelegar, ini adalah kalimat yang menyatakan dalam kalimat ini adalah hiperbola. Ini adalah menggelegar. Hatinya pasti seperti disayat sembilu saat mendengar hinaan itu. Kuncinya apa tadi? Ada dua ya. Berlebihan dan juga tidak masuk akal. Seandainya kalimat ini benar nyata adanya, hatinya disayat sembilu, berarti mati ya. Kan hatinya disayat-sayat gitu. Jadi ini berlebihan sekali dan tidak masuk akal jika memang itu benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga, ada kalimat, barang apa saja yang kamu bawa, tasmu rasanya bertonton beratnya. Bertonton beratnya. Kuncinya dua, berlebihan dan tidak masuk akal. Seandainya benar kalian membawa barang bertonton, kalian tidak akan kuat. Paham? Bertonton ini pasti tidak dilakukan oleh tangan kalian, tapi menggunakan alat. Dan tidak mungkin juga tasmu membawa sesuatu hal yang beratnya bertonton. Paham? Terakhir ya, ada kalimat, suatu saat nanti prestasimu akan mengguncang dunia. Berjuanglah dari sekarang. Nah, mengguncang dunia. Jika seandainya benar mengguncang dunia, ini artinya adalah gempa. Ya. Jadi ini sangat-sangat berlebihan nih. Kata yang mengguncang dunia itu seakan-akan tuh lebay gitu, tidak masuk akal. Tapi di sini adalah yang dimaksud dengan majas hiperbola. Paham? Oke. Selanjutnya itu adalah majas litotes. Apa sih Miss Mega majas litotes? Majas litotes adalah majas yang gaya bahasa mengecilkan kenyataan dengan maksud merendah. Di garis bawahi ya, mengecilkan kenyataan dengan maksud merendah. Jadi dia orangnya tidak sombong nih nak. Jadi seandainya kalian punya rumah besar, tapi kalian menyatakan kepada orang-orang bahwa rumah kalian itu kecil. Paham? Kita coba yuk masuk ke dalam contoh dari majas litotes. Yang pertama, kalau ada waktu mampirlah ke gubuk tua kami. Di sini ada kata gubuk tua. Seakan-akan rumah dia itu sudah reot, sudah jelek, sudah rapuh, kecil. Nah, tetapi kenyataannya itu rumah dia itu sangat mewah. Ya, rumahnya bagus, rumahnya indah, tapi dia mengecilkan dengan mengatakan bahwa gubuk tua. Paham? Kita coba lagi ya. Aku hanya rakyat biasa mencoba membagikan ilmuku. Dia menyatakan bahwa di sini dia adalah rakyat biasa, mencoba membagikan ilmuku. Kenyataannya dia adalah misalnya seorang DPR. Misalnya di sini dia adalah seorang ustadz. Di sini dia seorang dosen.
ataupun di sini dia seorang ilmuwan. Tapi dia merendah dengan menyatakan bahwa dia hanya rakyat biasa. Oke? Coba ya. Kita coba dengan contoh kalimat lainnya. Kalian lihat di layar. Puisi yang saya bacakan ini hanyalah coretan tanpa makna. Dia bilang bahwa puisinya tanpa makna, hanya sebuah coretan biasa. Tapi kenyataannya, puisi yang dia buat menjadi puisi internasional. Bagus sekali ya kalau udah internasional. Oke, coba paham? Kita lanjut lagi. Ada kalimat, usaha kecil-kecilan inilah yang menjadi penghidupan kami. Dia menyatakan bahwa usahanya adalah kecil-kecilan. Pada kenyataannya, usaha dia adalah misalnya MS Glow. Misalnya usaha dia sudah 200 cabang. Misalnya saja usahanya dia adalah usaha KFC. Ya, misalnya aja dia usaha rumah makan 99. Oke? Jadi dia merendahkan dengan menyatakan bahwa usahanya adalah kecil-kecilan. Ada contoh kalimat litotes lagi. Terimalah pemberianku yang tidak berharga ini. Dia menyatakan bahwa pemberiannya sangat tidak berharga atau tidak berharga. Pada kenyataannya, dia memberikan sebuah hadiah mobil. Misalnya saja, dia memberikan hadiah sebuah rumah, emas, batangan, ataupun berlian. Oke? Jadi tetapi di sini dia menyatakan bahwa tidak seberharga atau tidak seberapa. Oke? Kita lanjut ya. Makanlah makanan buatanku yang tidak enak ini. Dia menyatakan bahwa makanannya tidak enak. Pada kenyataannya, makanannya itu sangat-sangat enak. Karena misalnya saja, dia adalah seorang chef internasional. Seorang chef yang sudah berkecimpung ke dalam masak-memasak yang berpuluh-puluh tahun, jadi menghasilkan makanan yang sangat-sangat enak. Oke? Paham? Kita lanjut. Kita masuk ke dalam majas penegasan. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Apa itu majas penegasan? Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan bagi para pembaca dan pendengar. Jadi di sini meningkatkan pemahaman ya, atau menyatakan suatu hal secara tegas. Ada majas retorika. Apa itu majas retorika? Retorika adalah majas yang menggunakan kata-kata yang tidak memerlukan jawaban untuk melukiskan suatu keadaan, karena biasanya jawabannya sudah diketahui oleh umum. Di garis bawahi, tidak memerlukan jawaban, karena biasanya jawaban sudah diketahui oleh umum. Misalnya saja, kalian itu pulang dari sekolah. Ibu kalian berkata kepada kalian, "Kamu baru pulang sekolah, Nak?" Nah, itu adalah termasuk retorika karena sudah tidak ada jawabannya. Karena kenyataannya kamu benar-benar baru pulang sekolah. Paham? Nah, untuk retorika biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Coba kita masuk ke dalam contoh dari majas retorika. Oke. Wah, tempat kerja kamu jauh ya? Seakan-akan memang itu kenyataannya. Jadi, dia sudah tahu kalau temannya itu
kerjanya tuh tempat jauh, tapi temannya berkata bahwa wah, tempat kerja kamu jauh ya gitu. Jadi tidak ada jawabannya gitu. Baru pulang kak, yang tadi Miss Mega bilang, kalian memang baru pulang dari sekolah. Terus ibu kalian berkata kepada kalian, baru pulang. Nah, baru pulang sekolah itu sudah tidak ada jawabannya karena memang baru pulang sekolah gitu. Wah, pemandangan di Raja Ampat indah ya. Hari ini cuacanya bagus ya. Jadi, apa yang kamu rasakan saat jatuh kemarin? Sakit? Nah, ini tidak ada jawabannya ya, karena ada kata sakit. Tiap yang jatuh pasti merasakan sakit. Paham? Kita masuk ke majas repetisi. Apa sih majas repetisi? Majas repetisi adalah majas yang menggunakan pengulangan kata atau frasa dalam karya sastra untuk mempertegas suatu makna. Digarisbawahi, adanya pengulangan kata untuk mempertegas suatu makna. Jadi ada kata-kata yang diulang-ulang, ya. Misalnya menggunakan kata kamu. Kata kamunya ada 2 kali. Misalnya ada kata lagi, laginya 2 kali. Misalnya ada kata makan, makannya 2 kali. Paham? Kita masuk yuk ke dalam contoh dari repetisi. Dia pasti akan datang, dan aku yakin dia pasti akan datang ke sini untuk menemuiku. Sedangkan di sini sudah ada kalimat dia pasti akan datang. Ya. Dia pasti akan datang. Tapi di sini ada tanda koma dan menggunakan kalimat yang sama. Dia pasti akan datang. Padahal satu kalimat saja sudah mencakup semua kalimat. Tapi untuk majas repetisi ini dia mengulang-ulang kata, ya. Dia pasti akan datang. Di sini juga ada kata dia pasti akan datang. Coba lagi ya. Rajin, rajin, dan rajin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebenarnya kata rajin satu saja sudah mewakili kata rajin yang 2 ini. Tapi untuk repetisi memang menggunakan pengulangan kata. Tapi jangan lupa diawali dengan tanda koma. Misalnya di sini ada kata rajin, koma, rajin dan rajin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya. Setiap di akhir kalimat digunakan koma. Oke. Untuk repetisi jangan lupa tanda koma pada saat penulisan. Kita coba lagi. Di contoh kalimat selanjutnya, aku ingin selalu bersamamu, dan ingin selalu bersamamu di sepanjang hidupku. Ya, ini adalah sebuah contoh dari repetisi. Kopi hitam buatanmu itu pahit. Pahit dan pahit sekali rasanya. Kata pahitnya di sini ada pengulangan sampai 3. Sedangkan di sini kata aku ingin selalu bersamamu ada pengulangannya 2 kali. Kata rajin ada 3 di sini. Dan dia pasti akan datang ada 2 kali pengulangan kata. Paham? Kita masuk lagi ke dalam contoh. Nah ini. Luka, luka, luka yang kurasakan bertubi-tubi engkau berikan. Nah ini adalah pengulangan kata. Jika kalian perhatikan ini adalah salah satu lirik dari sebuah lagu, ya. Jadi lagu juga terkadang lebih banyak menggunakan sebuah majas. Oke, paham ya? Kita lanjut ke majas ironi. Apa itu majas ironi? Majas ironi itu adalah majas sindiran yang digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Jadi di sini sindir menyindir. Kalau ada kata sindir, dia
itu berarti menyindir sesuatu hal. Tapi untuk ironi, menyembunyikan fakta dan mengatakan hal sebaliknya. Misalnya saja, di sini seseorang ingin menyatakan bahwa temannya itu badannya bau, tapi tidak menggunakan kalimat badan kamu bau, tapi menggunakan kalimat badan kamu tidak wangi seperti bunga mawar gitu. Jadi menyatakan bahwa badannya itu tidak wangi. Oke, baik, coba ya masuk ke dalam contoh dari ironi. Adikku sangat rajin, pukul 9 pagi dia sudah bangun. Nah, kalau seandainya benar adiknya rajin, seharusnya dia bangun bukan jam 9, tapi jam 7, ya. Jadi di sini menyatakan bahwa sesungguhnya adiknya itu pemalas. Kebalikan dari kata rajin di sini. Oke? Sopan sekali pakaian yang kamu kenakan hingga aku juga merasa malu melihatnya. Jadi sesungguhnya pakaian dia itu sama sekali tidak sopan karena membuat dia merasa malu. Paham? Wangi sekali bau badanmu. Tak ada satupun orang yang tahan berada di dekatmu. Wangi sekali badanmu. Kenyataannya, badannya itu bau karena apa? Tidak ada satu orang pun yang bertahan di dekatnya. Oke? Dia orang yang sangat tepat waktu. Dia hadir saat acara sudah usai dan semua tamu undangan telah bubar. Jadi sesungguhnya dia tepat waktu atau bukan? Ya, sungguhnya dia adalah orang yang ngaret. Dia sesungguhnya adalah orang yang tidak tepat waktu. Sampai-sampai semua tamu sudah bubar. Oke? Oke, ini contoh ironi terakhir ya. Ironi terakhir itu, dia adalah anak yang paling cantik di kelasnya hingga tak ada satupun laki-laki yang meliriknya. Di sini menyatakan anak yang paling cantik, tapi di sini menegaskan tak ada satupun laki-laki yang meliriknya. Berarti tidak cantik. Sebaliknya ya, faktanya tidak cantik. Tapi di sini dia menyatakan dia adalah anak yang paling cantik di kelasnya. Oke. Untuk maja sampai di sini, sekarang kita masuk ke dalam imaji. Apa sih Miss Mega imaji? Imaji itu adalah gaya bahasa yang digunakan pada sebuah pantun. Dalam puisi rakyat ini kita belajar syair, belajar pantun dan juga gurindam. Jadi, imaji ini gaya bahasa yang digunakan pada sebuah pantun. Apa imaji? Imaji adalah bahasa yang mengungkapkan pencitraan, gambaran yang jelas mengenai apa yang kita pikirkan. Untuk imaji, biasanya menggunakan panca indera. Mega tanya, panca indera ada apa saja? Ya, ada pencitraan indera seperti telinga, penglihatan, penciuman, rasa, raba, kecap, dan gerak. Oke? Itu adalah termasuk ke dalam imaji ya. Kita masuk ke dalam contoh dari kata imaji. Kata imaji ada menghembuskan angin. Nah, untuk menghembuskan angin ini, kita masuk ke dalam panca indera. Pendengaran bisa, raba juga bisa ya. Dasir ombak. Untuk dasir ombak ini, kita juga menggunakan panca indera. Bisa penglihatan dan juga pendengaran. Rintik hujan. Apa yang kalian rasakan pada saat kalian ada rintik hujan? Ya, ada dua panca indera di sini, bisa penglihatan dan juga pendengaran.
Wangi bunga, berarti masuknya ke dalam panca indera penciuman. Kulit halus mulus, nah ini masuk ke dalam panca indera yaitu perabaan. Paham sampai di sini? Sekian dan terima kasih.